Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Oke, bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, salah satunya bentuk tradisi lokal. Tradisi lokal ini dimiliki oleh hampir semua orang masyarakat dari berbagai daerah Indonesia. Keberagaman inilah yang kemudian memperkaya kebudayaan memiliki bangsa Indonesia. Tradisi lokal adalah suatu kebiasaan dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Kebiasaan ini dilakukan secara turun-menurun yang kemudian membuat hal tersebut menjadi tradisi yang melekat di masyarakat. Pak, aku mau nanya nih, tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam upayanya melestarikan tradisi lokal, cara apa yang bisa ditempuh agar tantangan tersebut bisa diatasi? Oke, saya jawab ya. Jadi, tantangan yang dihadapi generasi muda dalam upaya melestarikan tradisi lokal adalah arus globalisasi. Arus globalisasi inilah yang membuat banyak budaya asing bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Cara yang bisa ditempuh agar tantangan tersebut bisa diatasi adalah dengan menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi proses penyaringan ini dapat dilakukan dengan menolak budaya asing yang bertentangan dengan nilai tradisi lokal dan Pancasila. Selain itu, generasi muda juga harus mempelajari tradisi lokal daerah masing-masing sampai ke daerah lain. Kurangnya pemahaman tentang tradisi sendiri akan membuat tradisi tersebut mudah hilang dan berganti dengan budaya asing yang masuk. Oh, jadi begitu. Berarti semakin banyaknya masuk ya budaya asing ke budaya kita, semakin pula kita untuk melestarikan dan menjaga budaya masyarakat lokal kita. Iya, begitu. Nah, sekarang aku nanya sama kamu, masuknya berbagai budaya asing ke Indonesia, apakah menjadi sebab lunturnya kecintaan generasi muda terhadap kebudayaan Nusantara? Jawabannya, masuknya budaya asing ke Indonesia bisa menjadi penyebab lunturnya kecintaan generasi muda terhadap kebudayaan Indonesia. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan Nusantara, ditambah arus budaya asing yang masuk ke Indonesia sangat mudah dan banyak. Misalnya, dengan kedatangan turis-turis asing yang menggunakan pakaian dari negaranya yang menyebabkan perubahan cara berpakaian generasi muda. Contohnya, seperti daerah Bali. Nah, di Bali itu kan pasti ada pantai yang mungkin banyak turis-turis asing yang mengagumi dengan keindahan pantainya. Selain itu juga, lagu-lagu dari luar negeri juga saat ini lebih digemari daripada lagu-lagu daerah. Terlebih, materi-materi di sekolah masih belum banyak yang memasukkan kearifan lokal daerah sebagai pelajar di sekolah. Pak, bagaimana sih kita sebagai jati diri bangsa Indonesia, bagaimana cara agar Pancasila bisa menjadi pegangan untuk berkolaborasi dengan tradisi atau budaya dari bangsa lain? Oke, aku jawab ya. Jadi, cara agar Pancasila bisa menjadi pegangan untuk berkolaborasi dengan tradisi atau budaya dari bangsa lain, yaitu dengan menyaring budaya asing yang masuk. Oh, jadi gitu ya. Menyaring itu bagaimana sih? Proses penyaringan ini tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Jadi, jika ada budaya yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila, maka bisa ditolak kehadirannya. Dalam melakukan kolaborasi, budaya juga tetap menyaring budaya tersebut apakah sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak, sehingga budaya asing yang masuk dan berkolaborasi masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Jadi, di Bali itu terkenal dengan keindahan pantainya dan keindahan alamnya. Nah, budaya asing itu terpikat oleh keindahannya. Jadi, budaya asing yang terbiasa memakai seperti baju pendek, lengan pendek, dia datang ke sini dan melakukan pakaian seperti itu. Jadi, yang budaya kita juga ikut termasuk. Nah, jadi itulah tentang merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.